Bismillah, kita mulai. Ustaz Sada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Afan Kasir, tadi link yang saya kirim ternyata sudah kadaluarsa ya. Tadi Zoom saya buka jam sesuai jam sebenarnya. Cuman ternyata linknya masih link lama ya. Afan Kasir. Baik, Ustadz Ustadzah, di malam hari ini mungkin kita nanti masih melanjutkan latihan untuk naat ya. Kemarin sebenarnya sudah dijelaskan tentang naat, cuman ternyata qadarullah tidak terekam, sehingga kita coba ulang dari awal untuk biar materinya tidak terputus. Kemudian kita lanjutkan ke latihan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Nah, malam hari ini insya Allah kita masuk pembahasan tawabi ya. Jadi tawabi itu adalah jamak dari kata tabi yang artinya mengikuti. Nah, maka nanti tabi itu mengikuti terhadap matbu yang diikutinya. Dari segi apa? Dari segi i'rabnya. Jadi ada posisi kata itu nanti yang i'rabnya ngikut. Nah, yang pertama itu nanti ada naat. Nah, maka naat nanti mengikuti man'ut. Naat itu sifatnya, man'ut yang disifati. Maka naat nanti mengikuti man'ut dari sisi i'rabnya. Artinya bahwa naat itu i'rabnya bisa rofa, bisa nasab, bisa jer. Tergantung man'utnya. Nah, jika man'utnya rofa, maka naat ikutan rofa. Jika man'utnya nasab, maka naatnya ikutan nasab. Jika man'utnya jer, maka naatnya nanti pun dijer. Selain itu, nanti naat mengikuti juga dari sisi bilangan. Man'utnya mufrad, ya dia ikutan mufrad. Man'utnya musanna, naatnya juga musanna. Man'utnya jamak, naatnya juga ikutan jamak. Kemudian mengikuti dari sisi jenis muzakkar muannas. Berarti man'utnya muzakkar, naatnya juga muzakkar. Jika man'utnya muannas, maka naatnya pun juga muannas. Yang terakhir dari sisi ma'rifah nakirohnya. Maka ma'rifah man'utnya ma'rifah, naatnya ma'rifah. Man'utnya nakiroh, maka naatnya pun juga nakiroh. Nah, yang harus kita pahami dari naat, naat ini kan sifat. Artinya dia menjelaskan sifat dari sesuatu. Nah, maka nanti kita bisa prediksi dalam satu kalimat itu kira-kira ketika kita menerjemahkan itu cocok enggak dia kita jadikan naat misalnya seperti itu. Menjelaskan sifat kata sebelumnya. Misalnya kalimat yajlisu talibun salihun. Ini kita terjemahkan sedang duduk seorang pelajar yang solih. Maka kata solihun ini kan menunjukkan sifat dari si talib. Bahwa yang sedang duduk itu adalah seorang siswa yang solih seperti itu. Di contoh kedua, ro'aitu taliban solihan. Aku melihat seorang siswa yang solih. Maka solihan ini naat dari taliban. Di contoh ketiga, Alkitabu li talibin solihin. Kitab itu adalah milik seorang siswa yang solih. Nah, lafaz solih di sini adalah naat dari kata talib.
Jika kita perhatikan di contoh yang pertama, solihunnya di rofa. Kenapa di rofa? Karena dia mengikuti tolib. Tolibnya rofa, maka solihnya pun ikutan rofa. Di contoh kedua, kata solihan ini nasab. Kenapa? Karena dia mengikuti toliban yang nasab. Di contoh ketiga, di jer solihin. Nah, kenapa dia di jer? Karena dia mensifati tolibin yang jer. Sebentar. Nah, jadi untuk naat nanti mengikuti man'utnya. Dari sisi rofaknya, nasabnya, kemudian jernya. Nah, di sini juga kita perhatikan solihun ini kan nakiroh ya. Solihun, solihan, solihin ini nakiroh. Nah, kenapa? Karena memang man'utnya pun juga nakiroh ya. Tolibun, toliban, tolibin ini nakiroh semuanya. Dari sisi muzakkar mu'annas pun tolib ini muzakkar, makanya solihnya muzakkar. Nah, itu berkaitan dengan naat. Nah, kemudian naat itu dia terbagi menjadi beberapa jenis. Ada naat mufrad. Mufrad di sini adalah lawan dari kata murokkab. Mufrad itu berarti satu kata. Sementara murokkab itu kan susunan. Minimal dua kata. Nah, maka naat bisa datang dalam bentuk mufrad. Mufrad itu satu kata. Satu kata itu kan berarti isi mufrad, musanna, ya. Bukan dilihat dari sisi maknanya ya, tapi dilihat dari kata tersebut. Hanya ada satu kata saja susunannya. Nah, maka ada naat mufrad namanya. Contohnya misalnya Al-Qur'anul Karimu mamlu'un bin nuri. Nah, maka Al-Karim di sini adalah naat dari Al-Qur'an. Di contoh yang kedua misalnya Yashrobu Ahmadu ma'an baridan. Maka baridan ini naat dari ma'an. Kan air yang dingin. Disifati air tersebut dengan dingin. Al-Qur'anul Karimu disifati Al-Qur'an. Itu dengan Al-Karim. Mulia. Nama Zaidun fi syaqqatihil jadidati. Maka al-jadidah ini naat dari syaqqah. Hada al-qalamul jadidu. Al-jadid ini naat dari kolam ya, pulpen yang baru. Nah, contoh i'rabnya adalah jalasa malikun azimun ala arsyihi. Nah, maka azimun ini adalah naat dari Malik ya, raja yang agung ya. Telah duduk raja yang agung ala arsyihi di atas singgasananya. Maka azimun itu na'tun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu ismul mufrad ya. Jadi kenapa dibaca azimun? Karena dia naat dari Malik. Maliknya rofa, maka naatnya pun ikutan rofa. Nah, berikutnya ada naat yang datang dalam bentuk jumlah. Kalau tadi kan hanya satu kata. Ini jumlah. Nah, jumlah itu kan ada dua ya. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu apa? Mubtada plus khobar disebut jumlah ismiyah. Nah, contohnya uhibbu shadiqon. Aku menyukai teman. Akhlakuhu karimatun. Yang akhlaknya mulia. Nah, maka shadiqon ini man'utnya. Naatnya mana? Akhlakuhu karimatun ini adalah naat dari sodikon. Berarti akhlaku karimatun na'tun. Kemudian fi mahali nasbin dia jadi naat ya. Menempati posisi nasob. Karena kan man'utnya nasob. Berarti naatnya pun ikutan dinasob nanti.
Ada di sini ya. Eh, Nah ini. Wal mubtada'u wa khobaruhu fi mahali nasbin na'tun ya. Maka akhlaku nanti mubtada, punya kan mudhaf ilaih. Karimatun khobar. Akhlakuhu karimatun nanti naat dari sodikon. Nah, patokannya adalah setiap kata, setiap jumlah yang terletak setelah isim nakiroh, maka nanti jadi naat. Ya. Kalau kita dapat jumlah terletak setelah naat, setelah nakiroh, maka nanti jadi naat. Kemudian ada jumlah fi'liyah, berarti naatnya datang dalam bentuk fi'il dan fa'ilnya. Sepaket tuh fi'il fa'il jadi naat. Contoh ja'a waladun yabki. Datang seorang anak itu yang sedang menangis. Maka ja'a fi'lun madin. Mabniun al-fathi la mahalalaha minal i'rab ya. Kemudian waladun. Waladun ini fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu ismul mufrad. Yabki fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu. Fa'ilnya domir mustatir huwa kembali ke walad. Nah, kemudian ya beki eh, fi'lun fi'il dan fa'ilnya itu fi mahali raf'in na'tun ya. Ini bukan tak tapi na'tun. Nah, kenapa fi mahali raf'in? Karena man'utnya rofa walad. Nah, patokannya sama ya. Jumlah yang terletak setelah nakiroh maka nanti kita i'rab jadi na'at. Kemudian yang keempat, ada naatnya datang dalam bentuk syibhul jumlah, ya. Jadi dibaca syibhu. Syibhu itu artinya setengah, setengah jumlah. Mau dibilang jumlah nggak bisa gitu ya. Mau dibilang mufrad juga nggak bisa karena terdiri dari dua kata gitu. Jadi dia setengah jumlah. Apa yang syibhul jumlah itu? Huruf jar plus yang dijarkan. Jadi jar majrur itu disebut syibhul jumlah. Maka syibul jumlah terletak setelah isim nakiroh pun nanti jadi naat. Zaidun ustadun fil madrasati. Maka Zaid mubtada, ustadunnya khobar, fi huruf jar, madrasati majur biharfi jar. Fil madrasati ini fi mahali rof'in naatun. Naat dari ustad. Kemudian terakhir ada zorof. Ya. Zorof plus mudhof ilaihnya nanti jadi naat. Contohnya ro'aitu usfuron. Aku melihat burung. Fauqos syajaroti. Yang berada di atas pohon. Ro'aitu, ro'ai ini fi'il madi. Tunya fa'il, usfuron maf'ulun bih. Fauqonya zorof, syajarotinya mudhof ilaih. Nah, fauqa syajarati fi mahali nasbin na'tun. Nah, kenapa? Karena ini apa namanya? Man'utnya nasab ya, seperti itu. Nah, itu penjelasan pengulangan ya berkaitan dengan naat yang pekan lalu 2 pekan lalu ya. Kita sudah pernah bahas, insya Allah. Sampai di sini Ustaz mungkin ada yang mau didiskusikan dulu, ditanyakan perihal naat, silahkan. Tafadhol. Baik, jika tidak ada, Ustaz mungkin kita lanjutkan ke contoh latihan ya yang ini. Ini belum kita bahas ya di 2 pekan yang lalu. Nah, ini ada latihan jelaskan i'rab dari jumlah berikut katanya. Kita tarjim sama-sama dulu, kemudian nanti mungkin tafadhol kalau ada yang mau i'rab ya, bisa satu-satu nanti karena jumlahnya juga sedikit bisa buat bahan latihan. Nomor 1.
Innalladzina yatamassakuna bikitabillahi wa sunnati rasulihi al-muslimuna salihuna. Kita tarjim, kira-kira tarjimnya apa? Sat-sata, Fadol. Inna harfu nasik. Di kita Oh, apa? terjemahkan dulu, Terjemahan ditarjim dulu. dulu. Sesungguhnya Orang-orang yang alladzina orang-orang yang yatamassakuna. Ramasakun apa Ustaz? Tamassaka yatamassaku berpegang teguh. Berpegang teguh Nah, dengan kitab Allah nah, dan sunnah Rasulullah. dan sunnah Rasulullah al-muslimuna Maka adalah mereka nah, adalah orang-orang muslim orang-orang muslim yang soleh. yang salih. Nah, kita i'rab inna. I'rabnya gimana? Inna. Harfu Harfu taukid. dia boleh Oh, kita bilang harfu taukid. Harfu nasih. Harfu nasab nasih boleh. nasih ya. Dia mabniun alal Sukun. dia inna Fathi. inna. Ah, ah. Jadi inna ini dia harfu nasih karena dia menasah menghapus hukum mubtada dan khobar nanti. Khabar. Nah, dia mabni fathah. Alladzina jadi apa posisinya? Isim inna. Naam, isim inna. Jadi dia isim mausul Hmm, mabni fathah fi mahali nasbin ismu inna. inna. Dia isim inna. Nah, yatamassakuna fiil Fi'il mudhari. fiil mudhari. Rofa tanda rofanya dengan Wow. enggak. Eh, Dengan apa? Sebutin nun. Sebutun nun. Nah, oh, eh, sebetulnya. li'annahu minal af'alil khomsah ya. Karena dia af'alul khomsah. Pokoknya yang akhirannya nanti alif nun ya, waw nun sama ya nun ini disebut dengan af'alul khomsah. Maka tanda rofaknya mereka ini adalah nun ini tanda rofaknya. Nah, kemudian tanda nasab dan jazmnya nanti membuang nun. Nah, wawunya jadi apa? Kalau tadi kan nunnya tanda rofa, wawunya jadi Fa'il ya? eh, jadi fa'il dia. Jadi si alif ini, waw ini sama ya ini fa'il dari fi'il mudhari' tersebut. Jadi kalau kita tasrif kan misalnya ia tamassakani, yatamassakuna tuh. Yatamassakani ada alif nunnya. Berarti nun tanda rofa, alifnya nanti jadi fa'il. Nah, bi kita bi-nya Harfu jar. harfu jarrin. Mabni alal kasri. Dia mabni kasroh. Kemudian kita bi berarti apa Majrur. posisi? Majrur bi harfi jar. Allahi Mudhafun ilaih. mudhaf ilaih. Wawunya Waw. Waw atof. waw atof. Sunnati Maktub ke kitabi. dia ma'tuf ke kitabi. Makanya dibaca kasroh juga. Rasuli Maktub ke Allahi. enggak. Oh, Dia enggak enggak ya. ma'tuf. Mudhaf Mudhaf ilaih. mudhaf ilaih. Hinya Mudhaf ilaih juga. nah mudhaf ilaih juga. Al muslimuna jadi apa? Khobar inna. Khabar. Nah, khobar inna. Makanya kita terjemahkan adalah ya. Eh, diterjemahkan adalah. As-solihuna jadi apa? Naat Naat dari dari muslimun. al-muslimun. Naat dari al-muslim. Nah, kelas kemudian al-lazina ya butuh silah mausul kan? Silah mausulnya ini yatamasakuna fil fa'il ini nanti jadi silah
Mausul ya. Nah, pokoknya isi mausul itu wajib ada silah mausul setelahnya. Kemudian oh ini kita bahas ya. Oh kemarin sudah terbahas 5 ya kalau nggak salah. Tapi tidak apa, kita ulangi singkat saja. Zaidun sayyaratuhul al-ghaliyatu ishtaroha minal madinati. Apa tarjimnya? Zaid? Zaid Mm-mm. mobilnya Uh-uh. mahal. Yang mobilnya mahal. Yang mobilnya mahal Uh-uh. membelinya di Madinah. Iya, dia beli di Madinah. Nah, Zaidun jadi apa? Mubtada Mubtada. Sayyaratu? khabar Enggak, apa bukan Ustaz? sada. Ini mubtada kedua. Kedua. Oh, mubtada kedua. Oh Uh-uh. iya, Ini mubtada kedua. di Dari mana? jumlah ya. Dari mana kita kenali dia mubtada kedua? Ini ada domir yang bersambung dengan dia. Iya. Gitu. Al-ghaliyatu Naat, naat dari sayyaratu ya. naat dari sayyarat. Kemudian ishtaro ini fiil Fi'il madi, fiil madi. Failnya mana? domir. Haknya ya. Domir enggak Domir ada. mustatir. Mustatir. Domir mustatir huwa atau hiya? Huwa. Eh, Huwa. istaroha. Huwa. Nah, Isyaroh. Huwa. domir huwa ya. Nah, Kok huwa ya Kamu Ustaz? Harusnya ke- hiya ya. Kan sayyarotu dari sayyarotu. kembali ke mana? kembali ke Zaid Ustaz. Kembali ke Zaid. Kan Bahwa bukan zaidnya ya. kan bukan mobil yang membeli. Domir mustatir huwa kembali ke Zaid. Nah, domir ha ini jadi apa di sini? Mudhof Maf'ul ilaih. bih. Ya, maf'ul Maf'ul bih. bih. Oh iya Kalau karena kita fi'il ya. karena bersambung dengan fiil. Nah, ha ini yang kembali ke mobil ya, sayyarah. Minal madinati jar majrur. Oke, tadi kita punya mubtada satu, mubtada dua. Kalau kita punya mubtada satu, mubtada dua, yang kita cari khobarnya lebih dulu adalah mubtada kedua. Nah, mana khobarnya mubtada kedua? Ishtaroha ya. Nah, istaro. Jadi khobar itu bisa sama kayak naat tadi. Ada naat mufrad, ada naat jumlah, ada naat syibhul jumlah. Hmm. Khobar pun sama. Ada khobar mufrad, ada khobar jumlah, ada khobar syibhul jumlah. Gitu. Nah, maka istaroha ini jadi khobar dari sayyarotu. Jadi istaroha ini sepaket jadi khobar dari sayyarotu. Nah, mana khobar dari mubtada pertama? Yaitu mubtada kedua plus khobarnya. Berarti saya rotuhul ghaliyatu istaroha itu jadi khobar dari mubtada pertama nanti. Seperti itu. Jadi i'rabnya bertingkat. Nah, makanya kadang kalau yang baru belajar awal kesulitan baca kitab wajar gitu. Karena kan belajarnya mungkin baru khobar mufrad gitu. Naatnya khobar mufrad misalnya dia baru belajar. Kemudian misalnya dia ketemu kana, dia nyari mana khobar kana misalnya seperti itu. Ternyata dia baru belajar khobar kana itu yang mufrad gitu. Padahal ada khobar kana jumlah juga seperti itu. Jadi masih wajar kalau kesulitan kalau baca kitab misalnya ketika baru belajar. Tapi kalau sudah di Al-Munir 2 sebenarnya sudah ada eh, penambahan-penambahan gitu ya. Nah, bahwa ternyata oh ada khobar mufrad, ada khobar jumlah gitu. Ja'a rajulun faqida ahada qadamaihi ila baiti malil muslimina. Jadi datang rajulun seorang laki-laki faqida yang dia kehilangan ahada salah satu qadamaihi kedua kakinya.
ila baiti malil muslimin, ke baitul mal kaum muslimin. Nah, jaa ini fiil, fiil apa dia? Fi'il madi Ustaz. Madi. Fiil Eh, madi. Rajulun jadi apa? Fa'il. Fa'il. Fakida fiil, Madi juga ya. fiil madi juga. Fa'ilnya Mustatir. mustatir. Nah, jadi sebenarnya kalau dalam baca kitab itu, kalau sudah ada fa'il zohir ya di awal itu, jadi kalau kita mulai paragraf, ada fa'il zohir, maka kesananya itu nanti fa'ilnya datang dalam bentuk domir dia. Domir, domir. Jadi kadang fa'il zohir itu cuma disebutkan sekali di awal, di paragraf tersebut. Nanti kalau kita ketemu fi'il di sana, madika, mudore, mesti datang dalam bentuk domir fa'ilnya. Ahada jadi apa? Eh, Ba'at minku. Apa Ustaz? Bukan, bukan. Oh, Maf'ul bih bukan Ustaz. Maf'ul bih. wakida. Heeh. Ahad. Oh, Islam. Jadi urutannya itu mesti fa'il, maf'ul bih gitu ya. Nah itu dulu kalau kita dapat fi'il nanti fa'il, maf'ul bih gitu. Ahada maf'ulun bih. Kodamai Mudaf ilaih. mudhaf ilaihinya Mudaf ilaih. mudhaf ilaih. Ila baiti ini jar majrur ya. Kalau mali jadi apa? Mudaf ilaih. Mudhaf. Muslimin Mudaf ilaih. mudhaf ilaih juga. Nah, kemudian di sini ada rojulun kan? Rojulun itu kan nakiroh. Depannya ada fiil fa'il. Ah, maka fakida ini fiil plus fa'ilnya nanti jadi naat ro rojul. Naat dari rojul. Hada muallimun yakhafullaha. Ini adalah seorang guru yang dia takut kepada Allah katanya. Hada isim isyarah. Jadi apa dia? Mubtada. Mubtada. Muallimnya Khobar. khobarnya. Ya khofu fiil Mudhari. fiil mudhari. Fa'ilnya mana ya khofu? Mu'allimun. Domir musatir Ir. huwa kembali ke Mu'allimun. muallim. Allah Maf'ul bih. maf'ul bih. Ya khofu fiil fa'il jadi apa? Naat. Naat ya dari muallim. Patokannya tadi ya. Nakiro. Sebentar. Nah, afan. Nastamir. Um, Absortu sama katan filma. Aku melihat ikan di dalam air katanya. Absortu, absornya ini fiil apa kira-kira? Fi'il mudhari. Eh, Enggak, kan fi'il madi. fiil madi kan? Nah, tuhnya, tuhnya jadi apa? Fa'il, Ustaz. Fa'il. Ya kan tasrifannya dia. Absoro, absoro, absoru, absorot, absorota, absorna. Terakhir absortu, absorna. Nah, itu tasrifan. Sama katan. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Filma ini jar majrur sepaket jadi apa? Eh, Jadi naat. Ustaz. Naat dari sama katan ya. Ikan yang disifati di dalam air. Al-amalus solihu yukhallidu dzikra sahibihi. Amal yang soli itu yukhallidu. Dia akan mengekalkan, menyebut pemiliknya. Zikro. Nah,
Iya, kita lanjut. Al-amalu jadi apa? Satu. Mubtada. Mubtada. As-solihu Naat. naat. Yukhalidu ini fiil Fi'il mudhari. mudhari. Fa'ilnya Al-amal. Mustatir huwa. mustatir huwa kembali ke al-am. Zikro Eh, Mukhalidu zikro. Jadi maf'ul bih. maf'ul bi. Sahibi Mudhaf ilaih. mudhaf ilai. Hinya juga mudhaf Ilaih. ilai. Alkitabu buku itu adalah jalisun teman duduk mumtiun yang menyenangkan. Kayaknya ada kitab syarah Al-Jurumiyah namanya Al-Mumti. Alkitabu jadi apa dia? Mubtada. Mubtada. Jalisun. Jalisun jadi apa? Khobar. Khobarnya. Mumtiun. Naat. Naat ya. Nah itu mungkin 1 sampai 7. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai di sini dulu? Tafadhol Ada jika. betul. Silakan Ustaz Elvin. Tafadhol. Iya, untuk nomor 4 dan 5 tadi mengenai naat untuknya itu boleh diulang kembali, Pak Ustaz. Mm-mm. Yang naatnya Nomor nomor 4 dan 4. 4 dan 5 Oh iya, Ustaz. tadi Heeh. kan Nah, jadi bagaimana menentukan bahwa itu naat gitu, Pak Ustaz. gimana Ustaz tadi? Bagaimana? Menentukan itu kan tadi disebut Oh, ya yaqafu Allahi laha itu berupa mm-mm. naat dari mu'alimun. Oh iya Dan betul Ustaz. di ma'i naat dari samakatan. Oh Apa iya. caranya menentukan naat itu, Pak Ustaz? Mm-mm. Iya, jadi patokannya satu saja Ustaz. Kalau kalau jika ada isim nakiroh Ustaz. Ini kan mu'alim isim Ya, nakiroh. Kemudian di ya. depannya ada jumlah. Jumlah itu maksudnya mubtada khobar atau fiil fa'il atau di depannya ada jar majrur atau di depannya ada zorof. Jadi 4. Kalau Nah, kalau ada isim nakiroh depannya fiil fa'il, maka fiil fa'il itu nanti jadi naat sepaket. hmm, Contohnya seperti nomor 4. Ya khofu ini kan terletak setelah mu'alim yang nakiroh. Maka ya khofu nanti jadi naat. ya, ya, ya. Begitupun filma. Ini kan jar majrur terletak setelah isim nakiroh. Dia jadi naat juga, Ya, Ustaz. Seperti ya. itu. Baik. Syukran, Ustaz. Afwan, alhamdulillah. Yang lain, Sada, silahkan. Boleh lagi satu lagi, Ustaz. Silakan, Ustaz. Afwan ini apa? Ya, Keyboard Pak. eksternal saya di ini sama anak-anak. So, Ya. silakan. Eh, Tadi menentukan mubtada 1 dan 2. Kalau misalnya menentukan bahwa itu ada mubtada 2, bagaimana tandanya, Pak Ustaz? Oh iya, Ustaz. Sebentar ya. Tadi halaman berapa ya? Nomor 2, Ustaz. Oh, iya. Sebentar, Ustaz. Ini keyboardnya dipakai anak-anak. Tadi materi kita halaman 136. 1, 3. Nah. Nah, jadi patokannya begini, Ustaz. Eh, untuk menentukan mubtada 1 dan mubtada 2. Nah, kalau mubtada 1 kan kita lebih mudah ya, karena dia isim di awal kalimat Ya. gitu. Nah, kalau ada setelah mubtada 1, kemudian di depannya ada isim kok bersambung dengan domir, Ustaz. Patokannya di situ.
maka itu mubtada kedua. Begitu, Ah, Ustaz. Nah, ya, patokannya begitu. Kalau baik, misalnya nggak ada domirnya, berarti itu khobar. Begitu. baik, Pak Ustadz. Terima Nah, kasih. mungkin itu, Ustaz. Patokannya nanti di sini. Oh, Ada yang lain? Ustaz Sada, silakan. Fadhol. Nah, ini banyak contoh-contoh latihan, tapi sebenarnya eh, untuk materi cukup ya sampai di sini insya Allah. Nanti untuk atof ada ini sebenarnya. Dia lebih mudah ya kalau atof itu karena ada huruf atof. Jadi untuk atof kita bahas sedikit ya, masih ada waktu sedikit insya Allah. Al-atfu, jadi atof itu adalah kata yang terletak setelah huruf atof. Maka kita nanti cukup menghafalkan huruf atofnya. Huruf atof itu kan ada 10 ya. Tapi di sini yang satu itu ada perselisihan sebenarnya. Tapi Imam Ibnu Ajurum memasukkan kata imma dalam atof. Tapi ulama yang lain tidak memasukkan. Makanya di sini cuma ada 9. Nah, di antara huruf atof itu nanti ada waw, ada summa, ada fa, ada au, ada am, ada bal, ada lakin, la, dan hatta. Nah, ini semuanya huruf atof. Maka kata yang terletak setelah huruf atof nanti i'robnya mengikuti kepada ma'tuf alaih. Jadi ada ma'tuf, ada ma'tuf alaih. Sama seperti na'at, ada man'ut. Na'at mengikuti man'ut. Kalau ini berarti ma'tuf mengikuti ma'tuf alaih. Dari sisi apa i'robnya? Jika ma'tuf alaihnya rofa, maka ma'tufnya rofa. Jika ma'tuf alaihnya nasab, maka ma'tufnya nasab. Jika ma'tuf alaihnya jer, maka nanti ma'tufnya di jer juga. Jika ma'tuf alaihnya jazm, maka nanti ma'tufnya pun juga di jazm. Jadi fiil diatofkan kepada fiil, isim diatofkan kepada isim. Nanti begitu. Contohnya mana? Ja'a Zaidun wa Aliun. Nah, maka Ali nanti dia i'rabnya mengikuti terhadap yang diatofkan. Nah, kalau wa ini kan kita terjemahkan dan. Dan ini kan menghubungkan antara dua kata. Kata yang sebelum dan kata yang setelah dan. Nah, yang dihubungkan ini yang mana? Maka yang sebelum waw itu namanya ma'tuf alaih, yang setelah waw itu namanya ma'tuf. Maka ja'a Zaidun, datang Zaid dan Ali. Berarti kan yang digabungkan itu adalah kata Zaid dan Ali. Maka Zaid itu ma'tuf alaih, Alinya nanti jadi ma'tuf. Maka i'rabnya Ali mengikuti kepada Zaid. Jadi kenapa di sini dibaca Aliun? Karena dia diatofkan kepada Zaid yang rofa. Kemudian kharajal muallimu summal muta'allimuna. Keluar guru, kemudian para pelajar. Nah, al-muta'allim itu diatofkan kepada muallim. Muallimnya rofa, maka muta'allimnya ikutan rofa. Nah, kenapa di sini dhammah? Karena diisi mufrad. Kenapa di sini pakai wawu tanda rofanya? Karena dia jamak muzakkar salim. Nah, jadi untuk atof tidak mesti sama antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Yang ketiga, dakhalal ustadu fatul labunya.
Maka at-tulab ini diatofkan kepada ustad. Ustadnya rofa, tulabnya ikutan rofa. Ini kan beda. Ustad isim mufrad, tulabnya jamak taksir. Kemudian hal tuhibbul inaba awit tamro. At-tamro kenapa dibaca nasab? Karena diatofkan kepada inab. Ya, apakah kamu menyukai inab, anggur, awit tamro atau kurma? Ya. Kemudian hal takhtaru Fatimata au Zainab. Apakah kamu itu memilih Fatimah atau Zainab? Katanya. Maka Zainab diatofkan kepada Fatimah. Jadinya dibaca nasab karena Fatimahnya nasab. Nah, berikutnya la yadhabu Zaidun ila Makkata. Tidak pergi si Zaid ke Mekah, bal bahkan si Ali katanya. Maka Ali ini diatofkan kepada Zaid. Nah, Zaidnya rofa, alinya ikutan rofa. Berikutnya la yanamu Zaidun lakin Amrun. Amr diatofkan kepada Zaid, makanya dibaca rofa. Yadakhulul jannatal muslimuna la al kafiruna. Nah, maka al kafiruna diatofkan ke muslimun. Jannatanya maf'ul bih ya. Muslimun nanti jadi fa'il, dia rofa, maka kafirun pun ikutan rofa. Akal tus samaka, aku makan ikan hatta roksaha hingga kepalanya. Maka roksa ini diatofkan kepada samak. Samaknya nasob karena jadi maf'ul bih, maka roksanya pun ikutan jadi nasob. Contoh i'rabnya Ja'a Zaidun wa Aliyun. Aliyun ma'tufun ala Zaid, diatofkan kepada Zaid. Marfu'un ya. Ini kurang ainnya. Wa alamatu raf'i ad-dhammatu li'annahu ismul mufrad. Jadi Ali dia diatofkan kepada Zaid, rofa tanda rofanya dhammah karena dia isim mufrad. Mungkin itu saja nanti pembahasan tentang atof rinciannya kita bahas di pekan depan insya Allah. Ada yang mau ditanyakan saja sebelum kita tutup? Mau Tafadhol. mau tanya Ustaz. Iya, silahkan Ustaz. Tadi untuk contoh yang bal yang Mm-mm. la yadhabu Zaidun ila Makkata bal aliyun, arti bal itu melainkan atau bahkan Ustaz tadi ya? Em, Tadi saya terjemahkan Bahkan, bahkan ya. iya. Iya, jadi kalau di sini diterjemahkan melainkan ya. Kalau waktu ini kadang juga diterjemahkan bahkan bal, Hmm, tapi nanti beda terjemah makna. kalau misalnya Hmm, diterjemahkan bahkan. Kalau melainkan itu kan berarti si Zaid nggak pergi, tapi si Ali yang pergi gitu. iya, Kalau bahkan berarti dua-duanya nggak pergi. betul. Berarti Nah, begitu. Ustaz. tergantung konteks betul Ustaz ya. Iya, nanti coba kita ini ya. eh, Karena memang saya dengarnya bal itu diterjemahkan bahkan gitu. Tapi di sini terjemahkan melainkan. Nah, nanti Hmm, saya coba pastikan lagi, Ustaz. iya, Bal ini. iya. Sekarang Ustaz. Naam, afwan kasir. Yang lain ada Ustaz? Tafadhol. Nah, ini ada yang mirip-mirip ya. Summa dan fa itu kan mirip terjemahannya. Au dan am itu mirip. Apa bedanya? Kalau summa itu nanti ada jeda, kalau fa itu tanpa jeda. Artinya mu'alim summa muta'alim. Artinya mu'alim keluar. Ada jeda beberapa waktu, kemudian muta'alimnya baru keluar. Gitu. Kalau fa itu tanpa jeda. Berarti ustadz masuk, langsung setelah itu murid-murid masuk. Gitu. Kalau au nanti untuk milih. Artinya hanya memilih saja. Maksudnya, tapi kalau am nanti itu dia fungsinya itu adalah untuk meminta kepastian. Jadi menggunakan am. Jadi kalau kita minta satu kepastian, nanti pakai am.
Kalau au itu hanya untuk milih saja. Artinya kalau dua-duanya boleh dipilih gitu. Artinya kalau au itu bukan untuk meminta kepastian terhadap sesuatu gitu. Tapi kalau am nanti dia digunakan untuk meminta kepastian. Nanti bedanya di sana secara fungsi gitu ya. Itu mungkin tambahan sedikit karena ada terjemahan yang sama. Nah ini bal sama lakin, yang lakin ya yang diterjemahkan melainkan. Kalau bal itu tadi saya terjemahkan pakai bahkan. Tapi nanti saya coba pastikan lagi ya. Insya Allah nanti saya sampaikan di pekan depan. Insya Allah. Barakallahu fikum ajma'in. Nakhtatim darsana. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum ajma'in. Silakan bisa live Ustaz.